Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lestari dengan NIM 5514230028. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah arsitektur tropis. Baik, langsung masuk ke materi. Yang di sini adalah konsep desain interior, yang dimana saya memiliki denah dengan panjang dengan ukuran 10 kali 15 meter. Masuk ke untuk tema yang saya pilih yaitu tema modern minimalis, yang dimana modern minimalis sendiri adalah gaya penataan ruang yang menekankan kesederhanaan bentuk, efisiensi fungsi, dan keberhasilan visual. Konsep ini yang artinya yang dimana semakin sedikit elemen yang digunakan, semakin kuat nilai estetikanya. Salah satu yang pertama yaitu kesadaran bentuk dan tata ruang. Yang kedua yaitu warna netral dan lembut. Yang ketiga furnitur fungsional dan minimalis. Yang selanjutnya yaitu kebersihan dan kerapian visual. Untuk warna yang digunakan itu sendiri yaitu warna putih, abu-abu, hitam, sama krim. Selanjutnya masuk ke konsep desain interior. Yang pertama yaitu kamar tidur utama, yang dimana kamar tidur utama ini berukuran 380 cm kali 300 meter. Untuk pintu masuknya ke kamar utama yaitu melalui di sini. Untuk ini pintu yang ini untuk masuk ke WC. Selanjutnya yaitu untuk data penghuni itu sendiri berjumlah 2 orang, yang dimana umur bapak berjumlah 45 tahun dan ibu 38 tahun. Untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk pekerjaan bapak itu karyawan, untuk pekerjaan ibu itu wirausaha. Untuk keinginan klien sendiri, yang pertama yaitu ruang yang nyaman untuk beristirahat. Yang selanjutnya yaitu desain simpel dan tidak normal, suasana hangat dan personal. Untuk upaya pencapaian sendiri yaitu menciptakan ruang sederhana dan fungsional. Semua elemen dirancang tanpa ornamen berlebihan, hanya elemen yang benar-benar dibutuhkan seperti tempat tidur, lemari, dan meja TV agar ruang terasa lebih lega dan efisien. Selanjutnya yaitu menggunakan warna-warna yang netral, terang, warna putih, krim, dan kayu mudah digunakan untuk menciptakan suasana yang tenang, bersih, dan menonjol kesadaran khas gaya minimalis. Selanjutnya yaitu masuk di aktivitas penghuni. Untuk aktivitas penghuni itu sendiri di kamar, yang pertama yaitu dari beristirahat dan tidur di tempat tidur, membaca atau menonton TV, ada di meja TV, minimalis, televisi, lampu baca. Berpakaian dan menata diri itu membutuhkan lemari pakaian, built-in, cermin berdiri, atau dinding. Selanjutnya itu bersantai dan menenangkan diri. Untuk sirkulasi dan arus kegiatan pada ruang tempat tidur utama ini, yang pertama yaitu masuk kamar mandi, menyiapkan barang, berganti pakaian di ruang ganti, mandi, beristirahat tempat tidur, nonton TV, santai, dan keluar kembali. Untuk elemen pembentuk ruang itu sendiri yaitu yang pertama itu dinding, lantai, sama plafon. Untuk dindingnya itu menggunakan cat dinding atau wallpaper. Lanjutnya untuk lantai itu lantai keramik, dan untuk plafon itu saya menggunakan plafon PVC. Selanjutnya yaitu masuk di konsep desain interior. Yang pertama yaitu di sini
Untuk alternatif satu, saya meletakkan tempat tidur itu di bagian sini, berdekatan dengan nakas. Yang selanjutnya yaitu untuk di bagian jendela itu saya letakkan meja kerja, yang ketiga yaitu lemari pakaian, yang keempat, meja dan TV. Selanjutnya yaitu untuk alternatif dua, tempat tidur saya letakkan berdekatan dengan, nakas. Selanjutnya meja meja makan meja kerja saya letakkan di bagian jendela, dan meja dan TV saya letakkan di dekat pintu. Ini bentuk gambaran dari tata letak perabot. Untuk alternatif yang terpilih itu alternatif satu, yang dimana kenapa saya memilih alternatif satu, karena ruang lebih multifungsi, artinya di situ dia dapat tidur, bekerja, sama bersantai. Selanjutnya itu pencahayaan yang alami optimal untuk area kerja di dekat jendela. Akses keluar masuk tetap lancar tanpa terhalang kasur. Selanjutnya yaitu mendukung gaya minimalis modern yang efisiensi bersih. Ini merupakan contoh gambar perspektif untuk kamar tidur, yang dimana isinya terlihat ada lemari, meja TV, nakas, tempat tidur, dan orang yang sedang mengajarkan anaknya, dan satu istrinya sedang mengerjakan atau menonton pada pada laptop atau laptop. Selanjutnya yaitu masuk di denah ruang tamu, yang dimana denah ruang tamu ini berukuran 290 cm kali 330 cm. Di sini merupakan arah menuju atau arah yang akan masuk ke ruangan berikutnya. Selanjutnya itu untuk data yang untuk yang menggunakan ruang tamu itu sendiri. Di sini ada berjumlah 5 orang, yang dimana ada bapak, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, sepupu atau tamu. Keinginan untuk klien itu sendiri yaitu nyaman dan hangat untuk berkumpul keluarga, bencana alami yang cukup, desain sederhana dan mudah dirawat, multifungsi untuk menerima tamu dan bersantai. Selanjutnya yaitu masuk ke aktivitas penghuni. Aktivitas penghuni dan tergantung apa yang dia butuhkan itu, yang pertama yaitu sofa utama 3 atau 4 dudukan sebagai tempat duduk keluarga atau tamu. Selanjutnya yaitu meja tamu ukuran sedang dan mudah dijangkau. Untuk kursi tambahan itu kursi kecil untuk dudukan ekstra, dan karpet area untuk menciptakan kesan hangat dan nyaman. Untuk kegiatan yang dilakukan atau sirkulasi dan kegiatan yang pertama itu masuk ruang tamu, menuju ruang tamu, duduk dan berbincang, memakan sajian di atas meja, berdiri lalu pulang. Untuk elemen pembentuk ruang itu sendiri, di sini yang pertama yaitu ada dinding, teksturnya yang menarik dan halus, material modern sama warna netral. Untuk lantainya itu sendiri mudah dibersihkan, warna bersih dan tidak melekat, pola lantai pola geometris. Untuk plafonnya itu tertutup halus dan rata. Selanjutnya yaitu masuk di konsep desain interior, yang dimana di sini terdapat dua alternatif. Untuk poin satu itu ini adalah sofa panjang, yang kedua itu nakas, ketiga meja kaca, dan keempat sofa kecil. Dari kedua alternatif tersebut yang terpilih yaitu adalah alternatif satu. Kenapa saya memilih alternatif satu? Karena pertama yaitu sirkulasi ruang lebih efisien, posisi sofa dan kursi tidak menghalangi jalur keluar masuk pintu utama, sehingga pergerakan penghuni dan tamu menjadi leluasa. Selanjutnya yaitu fokus pada tenangan terarah. Penempatan meja dan sofa membuat titik fokus yang rapi di tengah ruang, menciptakan kesan simetris, nyaman, dan secara visual. Untuk perabotnya itu sendiri, yang pertama yaitu sofa dengan ukuran panjang 200, lebar 55 cm dan tinggi 68 cm.
Selanjutnya gambar ini merupakan gambar perspektif di bagian ruang tamu. Selanjutnya itu masuk di denah dapur. Untuk dapur sendiri panjangnya dapur saya yaitu 280 cm kali 340 cm. Masuk ke aktivitas penghuni yang pertama yaitu menyiapkan bahan makanan, memasak makanan utama, mencuci peralatan makan dan masak itu di wastafel, menyediakan bahan makan dan peralatan dapur, kulkas dan lemari peralatan. Untuk sirkulasi dan arus kegiatan yang pertama yaitu dia masuk, menyiapkan bahan, cuci dan siapkan, masak, sajikan, masak, cuci alat, simpan dan selesai. Untuk alternatif terdapat dua alternatif. Yang pertama nomor 1 yaitu kulkas, wastafel, kompor, meja makan dan kursi. Ini merupakan tata letak perabot alternatif 1 dan alternatif 2. Dari kedua alternatif itu saya memilih alternatif 1. Alasan saya memilih alternatif 1 karena sirkulasi lebih efisien, yang artinya alur kegiatan dapur dari penyimpan bahan, mencuci, memasak, menyajikan berjalan lebih teratur dan tidak saling bertabrakan antara area kerja. Selanjutnya yaitu ventilasi dan pencahayaan optimal. Kompor berada lebih dekat dengan area terbuka atau jendela sehingga asap dan bau masakan mudah keluar. Ini merupakan contoh gambar perspektif dari dapur. Ini merupakan denah detail perabot atau denah layout. Ini merupakan bentuk dan detail perabot kamar tidur, yang mana sini terdapat nakas, meja rias, lemari, meja dan meja kerja, meja TV. Selanjutnya yaitu untuk bentuk dan detail perabot itu di ruang tamu sendiri yaitu ada sofa, meja kaca dan nakas. Untuk detail perabot dan ruang dapur yang terdapat di ruang dapur yaitu terdapat kursi dan meja makan, kompor, meja dapur, kulkas, lemari menyimpan bahan makanan. Selanjutnya yaitu ini merupakan rencana plafon, di mana di sini saya menggunakan plafon dan ukuran rangkanya yaitu 60 kali 120 cm. Ini merupakan denah rencana plafon untuk peruangan, yang dimana yaitu rencana plafon ini ditaruh di ruang tidur, dapur dan ruang tamu. Selanjutnya yaitu denah rencana plafon kamar tidur, yang dimana di sini saya menggunakan lampu gantung, lampu LED, dan untuk plafon itu sendiri saya menggunakan plafon PVC tekstur yang memiliki warna, boleh dibilang ini warna coklat. Selanjutnya yaitu untuk denah ruang tamu itu sendiri boleh dibilang hampir sama. Saya sini menggunakan lampu gantung, lampu LED dan plafon tekstur. Untuk ruang tamu itu sendiri saya menggunakan di bagian meja makan itu saya menggunakan lampu gantung memiliki tiga bola lampu. Selanjutnya itu untuk plafon saya menggunakan plafon PVC tekstur. Untuk lampu yang di bagian tempat masak itu saya menggunakan lampu TL LED. Untuk yang di setiap sudutnya itu saya menggunakan lampu LED. Sekarang masuk di rencana titik lampu, yang dimana di sini untuk panel MCB itu saya letakkan di bagian sini dan untuk meteran saya letakkan di bagian sini. Untuk di sini saya menggunakan saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, lampu bolham. Selanjutnya itu masuk di rencana lantai. Di sini saya menggunakan keramik dengan ukuran 60 kali 60 dan untuk kamar mandi itu saya menggunakan ukuran 20 kali 20.
masuk di rencana dinding dan lantai. Di sini untuk di bagian sini saya meletakkan lukisan dinding untuk warna dinding yang saya pilih itu warna krem. Untuk pas pintu masuk di sendiri saya meletakkan lap kaki atau keset. Untuk di meja itu di bawah meja itu saya meletakkan karpet, dan ini merupakan hiasan dinding dari kayu. Dan untuk ukuran keramik itu saya menggunakan ukuran keramik 60 kali 60. Masuk di rencana dinding dan lantai kamar tidur. Untuk warna dinding yang saya pilih itu warna krem, dan di bawah tempat tidur saya meletakkan karpet, dan untuk di bagian sini saya meletakkan hiasan dinding. Untuk di ruang kamar sendiri saya menggunakan wallpaper dekorasi dinding. Sama seperti tadi ukuran keramiknya yaitu 60 kali 60. Untuk masuk ke dapur yaitu pada bagian penyimpanan makanan saya meletakkan keramik lapisan ini dapur dengan saya menggunakan warna dinding yaitu warna krem, dan untuk keramik itu sendiri berukuran 60 kali 60. Dan di bagian bawah bagian dapur saya meletakkan keset kaki agar pada saat memasak tidak licin. Ini merupakan potongan ruang kamar tidur yang dimana saya memotong ini memotong memanjang, dan ini untuk yang bagian memotong melintang. Masuk ke potongan ruang tamu. Untuk potongan memanjang yang ini, dan untuk potongan melintang yang ini. Untuk masuk ke potongan ruang dapur. Dimana kita lihat di sini ada potongan memanjang dan potongan melintang. Masuk ke potongan ortogonal ruang tamu. Di sini saya mengambil 4 sisi untuk bagian ruang tamu. Untuk bagian ruang dapur, bagian dan lantai kamar tidur. Ini merupakan potongan memanjang yang dimana terlihat, dan potongan memanjang ini dapat dilihat yaitu kamar anak, WC, kamar anak lagi, WC, dan kamar tidur utama. Di sini saya memotong di bagian area dapur yang dimana sini terlihat kamar sholat, tempat mencuci, dapur, sama tempat tidur anak. Ini merupakan perspektif dari kamar tidur, perspektif dari ruang tamu, dan perspektif dari ruang dapur. Sekian itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.